Baik, salam selamat malam Bapak dan teman. Kami dari kelompok satu tugas MKU akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mana hasil diskusi ini merupakan studi kasus dari sebuah laporan yang berjudul karakteristik dan variabilitas partikulat unsur di dalam kota di Jakarta. Untuk anggota kelompok sendiri itu kami beranggotakan 9 orang, Bapak. Dan mungkin langsung saja untuk masuk ke yang pertama, itu mengenai latar belakang sendiri, itu berdasarkan laporan ini, itu untuk Jakarta sendiri seperti kita ketahui itu adalah ibu kota negara Indonesia, yang mana Jakarta juga sekaligus sebuah provinsi yang terdiri dari 6 kota yang di kondisi geografis itu berada di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini mengalami sebuah tantangan yang signifikan akibat kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi tingginya angka urbanisasi masyarakat dari pulau-pulau lain, dari daerah lain di Indonesia ke Jakarta itu eh, menimbulkan suatu masalah baru yang mengenai pencemaran lingkungan di kota Jakarta ini sendiri. Nah, Jakarta itu sendiri ada mengalami masalah polusi akibat partikulat yang signifikan. Nah, itu masalahnya itu adalah tingginya angka partikulat yang eh, hampir bisa dikatakan hampir selalu melebihi baku baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Dan untuk tujuannya sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, oleh saudari Nurhaliza. Pada saudari disilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun tujuan dari penelitian yang kami bahas, yang pertama itu ada menganalisis komposisi kimia partikulat PM2,5 dan PM10 di tiga wilayah di Jakarta. Yang pertama itu ada di Jakarta Utara, Kelapa Gading, tepatnya di area industri dan pelabuhan. Untuk Jakarta Pusat itu ada di Kuningan, tepatnya pada lalu lintas. Yang terakhir itu ada di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah pemukiman dan vegetasi. Yang kedua itu untuk menentukan variabilitas spesial dan identifikasi sumber utama partikulat di tiap lokasi. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kan selanjutnya itu untuk metode penelitian yang dipakai di paper ini itu akan dijelaskan oleh Dwi. Pada Dwi disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Pertama itu lokasi, ada 3 lokasi. Pertama Jakarta Utara itu di Kelapa Gading, kemudian Jakarta Pusat itu ada di Kuningan, dan Jakarta Selatan itu di Jagakarsa. Waktu penelitian ini di musim kemarau dari bulan Juni sampai September 2018 di saat konsentrasi PM tertinggi. Kemudian ada alat yang digunakan pertama di Kotomosgen SFU, pemisahan PM2,5 dan PM2,5 sampai 10, kemudian IDXRF, ada analisis 23 unsur kimia, dan smoke stand reflectometer untuk mengukur konsentrasi black carbon. Kemudian ada 3 analisis yang dipakai. Pertama itu ada analisis PCA, Principal Component Analysis, CBPF, Conditional Bivariate Probability Function, dan terakhir itu analisis statistik, ada ANOVA, korelasi, dan RCM. Next. Kemudian itu ada sumber percemar. Di sini untuk lokasi pengambilan sampelnya itu pertama di Jakarta Pusat, karakteristik wilayahnya itu lalu lintas, perkantoran dan pusat bisnis. Kemudian sumber pencemar dominannya itu adalah emisi transportasi yang bersumber dari kemacetan parah. Kemudian polutan indikatornya itu ada black carbon, sulfur, nikel, dan kromium. Dan sektor pengelolaannya itu ada transportasi. Untuk lokasi kedua itu Jakarta Selatan.
Karakteristik wilayahnya itu ada residensial, pinggiran kota, dan pemukiman. Sumber pencemar dominannya itu pembakaran sampah atau biomasa terbuka. Polutan indikatornya itu black carbon, kalium, mangan. Untuk sektor pengelolaannya itu pengelolaan limbah. Dan ketiga itu Jakarta Utara, karakteristik wilayahnya itu industri berat, pelabuhan, dan pesisir, di mana sumber pencemar dominannya itu emisi industri dan kapal, serta lalu lintas kendaraan berat. Polutan indikatornya itu ada sulfur, arsenik, seng, dan timbal. Untuk sektor pengelolaannya itu industri dan energi. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Dwi. Mungkin selanjutnya itu mengenai hasil pembahasan dari penelitian ini yang ini akan dijelaskan oleh pada Saudara Afdal. Pada Afdal, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan hasil pembahasan. Yang pertama itu analisis konsentrasi partikulat PM2,5 dan PM10. Untuk sampel partikel dikumpulkan menggunakan alat Dichotomous Gain Static Filter Unit atau disingkat dengan SFU yang memisahkan partikel halus itu PM2,5 dan partikel kasar itu rentang PM2,5 sampai 10 dengan konsentrasi massa dihitung dengan rumus C sama dengan WF dikurang WI per V. Itu untuk C itu berupa konsentrasi, WF itu berat filter setelah disampling, WI itu sebelum disampling, dan V itu volume udara yang tersaring. Lanjut. Uh, Berikut hasil menunjukkan untuk Jakarta Pusat itu PM2,5-nya memiliki hasil yang tinggi, yaitu 31 mikrogram per meter kubik, karena aktivitas kendaraan yang padat. Untuk yang utara itu dengan PM rentang 2,5 sampai 10, memiliki PM tertingginya sebesar 43,7 mikrogram per meter kubik, karena dihasilkan dengan ada beberapa industri dan laut di sana. Untuk yang di selatan itu relatif lebih rendah, menghasilkan 26,3 mikrogram per meter kubik. Tapi ya masih melebihi ambang sehat menurut WHO, yaitu 15 mikrogram per meter kubik. Diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Afdal. Mungkin selanjutnya itu untuk hasil yang nomor 2 mengenai analisis kandungan unsur dan black carbon itu akan dijelaskan oleh Farhan. Pada Farhan, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, itu yang kedua itu ada analisis kandungan unsur dan black carbon atau yang disingkat dengan BC. Mana black carbon ini diukur dengan smoke stain reflectometer, yang mana berdasarkan perubahan reflektansi filter akibat jelaga. Yang mana rumus yang digunakan itu adalah BC sama dengan A dikali log 10 dikali R0 per R. Yang mana R0 ini merupakan reflektansi filter bersih, dan R itu adalah reflektansi filter setelah sampling, dan A itu adalah konstanta kalibrasi alat. Next. Kemudian yang ketiga itu ada rekonstruksi massa atau reconstructed mass atau yang disingkat dengan RCM. Yang mana RCM ini digunakan untuk menghitung komposisi penyusun PM2,5 berdasarkan unsur yang terukur. Yang mana untuk note itu S itu ada konsentrasi sulfur, BC itu ada black carbon, SI itu silikon, Al aluminium, Ca kalsium, Fe besi, K kalium, Na natrium, dan Cl klorin. Kemudian untuk unsur dari sulfur ini itu kisarannya 21 hingga 24%. Nah, sumber utama itu berasal dari pembakaran fosil kendaraan. Nah, untuk lokasi dominan itu ada berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Kemudian untuk unsur black carbon atau BC itu kisarannya sekitar 12 sampai 17%. Kemudian sumber utama dari black carbon ini adalah pembakaran kendaraan. Kemudian untuk lokasi dominan ini semua wilayah di Jakarta. Nah, untuk unsur dari Na dan Cl itu kisarannya 3 sampai 5%. Mana sumber utamanya ini berasal dari aerosol laut. Kemudian untuk lokasi dominan itu ada di Jakarta Utara. Kemudian ada unsur K dan Zn. Yang mana untuk kisarannya itu sekitar 2 sampai 4%. Mana sumber utama itu berasal dari pembakaran sampah atau biomasa. Yang mana untuk lokasi dominan itu berada di Jakarta Selatan. Dan untuk unsur Fe, Ca, dan Si itu kisarannya sekitar 3 sampai 5%. Mana sumber utama itu berasal dari debu, jalan, dan tanah. Untuk lokasi dominannya itu berada di Jakarta Pusat. Dan unsur terakhir itu ada Pb, As, dan Zn.
itu kisarannya kecil dari 2%. Sumber utama itu berasal dari industri batu bara dan logam. Nah, untuk lokasi dominan itu ada di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Mungkin sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farhan. Mungkin langsung saja untuk yang pembahasan yang keempat itu akan dijelaskan oleh Suci dan Iva. Pada saudari Suci pertama, disilakan. Terima kasih pada moderator. Yang pertama itu adalah Principal Component Analysis atau PCA, digunakan untuk mengelompokkan unsur kimia berdasarkan sumber asalnya. Dengan rumus dasarnya berbentuk dekomposisi matriks covariance, yaitu X sama dengan T P pangkat T plus E. Dengan X sama dengan matriks data, yaitu unsur kali lokasi, T sama dengan skor komponen, yaitu representasi faktor, P pangkat T sama dengan loading, yaitu kontribusi tiap unsur terhadap faktor, dan E sama dengan error residual. Hasil PCA menunjukkan 4 faktor utama. Yang pertama itu kendaraan dan jalan raya, itu ada FE, CA, BC, dan SI. Yang kedua itu industri dan batu bara, yaitu PB, ZN, AS, dan S. Yang ketiga itu pembakaran biomasa, itu ada K dan BC, serta aerosol laut, ada NA dan C. Dikembalikan ke moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Iva. Pada Iva, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya dilanjutkan untuk Conditional Bivariate Probability Function atau disingkat dengan CBPF, di mana untuk CBPF ini digunakan untuk menentukan arah sumber dominan berdasarkan kecepatan dan juga arah angin. Untuk rumus CBPF ini sendiri, yaitu jumlah pengukuran polutan pada interval arah angin dan kecepatan angin dibagi dengan jumlah total pengukuran per jumlah seluruh pengukuran polutan dari semua arah dibagi dengan total data pengukuran dari semua arah. Dengan keterangan untuk theta itu adalah arah angin, V itu merupakan kecepatan angin, M theta V merupakan jumlah kejadian PM melebihi nilai ambang pada arah theta V, dan N theta V merupakan total data pada arah theta dan juga V. Lalu untuk hasil dari CBPF ini sendiri, di Jakarta Utara, arah angin laut itu cenderung dari utara ke timur laut yang menunjukkan kontribusi aerosol laut dan juga industri pelabuhan. Kemudian di Jakarta Pusat itu lebih cenderung dominan angin tenang, di mana dia lebih kecil dari 1 meter per second, di mana untuk sumbernya itu berasal dari kendaraan lokal. Kemudian di Jakarta Selatan, kontribusi pembakaran biomasa itu teridentifikasi dari arah tenggara dan barat daya, atau merupakan arah pemukiman. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iva. Selanjutnya itu untuk poin kelima, hasil pembahasan itu akan dijelaskan oleh Indah. Pada Indah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya dari bagian ini, mereka melakukan hubungan antara unsur atau menggunakan korelasi persen. Nah, di mana untuk korelasi persen ini menggunakan nilai R, yang mana nilai R itu bisa didapatkan dengan perhitungan bahwasanya sigma dari XI atau nilai dari konsentrasi unsur X itu dikurangi dengan X bar atau rata-rata dari nilai X itu sendiri. Dan nanti dikalikan dengan nilai YI, yaitu nilai dari konsentrasi unsur Y, dan dikurangi dengan nilai Y bar, yaitu nilai dari rata-rata nilai Y itu sendiri, dan juga dibagikan dengan akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat, dan dikalikan dengan sigma dari YI dikurang Y bar kuadrat. Nah, dari hasil korelasi persen ini didapatkan bahwasanya ada 4 hasil utama. Yang pertama adalah nilai korelasi antara sulfur dan juga bikarbon, didapatkan nilai R-nya itu besar dari 0,8, di mana angka tersebut mengindikasi bahwasanya besar kaitannya antara sulfur dan juga bikarbon ini sama-sama hasil dari pembakaran bahan bakar fosil. Dan untuk hasil yang kedua itu adalah natrium dan juga klorida, di mana didapatkan nilai R ini hampir sama dengan 0,9, yang di mana diindikasi bahwasanya nilai natrium dan juga klorida ini besar kaitannya terhadap hasil dari aerosol laut. Dan untuk hasil yang ketiga itu adalah kalium dan juga bikarbon, di mana didapatkan bahwasanya nilai R itu hampir sama 0,7 dan memiliki indikasi kuat dari pembakaran biomasa.
Untuk hasil yang terakhir itu adalah hasil dari eh, Pb, zinc, dan juga arsenik, di mana nilai R-nya itu besar dari 0,8 dan memiliki indikasi kuat bahwasanya ketiga dari sumber pencemar itu berasal dari sumber industri batubara dan juga peleburan logam. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Indah. Selanjutnya itu untuk pengelolaan dan arah perbaikan yang dijelaskan oleh paper ini itu akan dijelaskan oleh Al-Fatia. Kepada Al-Fatia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah pengolahan dan arah perbaikan, yang dimana yang pertama itu ada lalu lintas dan pengendaraan bermotor, dikenali sebagai sumber utama karbon hitam dan sulfur di seluruh wilayah Jakarta, dan pembakaran bahan bakar kendaraan menghasilkan emisi partikel halus atau PM2,5 yang signifikan terutama di Jakarta Pusat. Yang kedua yaitu adalah industri dan pembakaran batu bara. Yang pertama itu menjadi sumber sulfur dan logam berat di udara. Yang kedua yaitu di Jakarta Utara teridentifikasi kontribusi dari pembakaran batu bara di Indonesia dan solar kapal di sekitar pelabuhan. Yang ketiga yaitu adalah pembakaran sampah dan biomasa. Yang pertama itu memberikan kontribusi besar terhadap K, MN, ZN, dan BC yang menunjukkan adanya aktivitas pembakaran sampah rumah tangga dan biomasa di area pemukiman padat. Yang kedua yaitu terutama dominan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Yang keempat yaitu adalah debu konstruksi, di mana sumber partikulat kasar atau PM10 dan PM2,5 sampai 10 yang berasal dari aktivitas transportasi dan konstruksi dengan kandungan SI, CA, FE, dan AL. Dan yang terakhir yaitu adalah emisi laut dan aktivitas pelabuhan, yang dimana di Jakarta Utara aerosol laut tercampur dengan sumber antropogenetik termasuk solar kapal dan aktivitas pelabuhan yang memperburuk pencemaran lokal. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Al-Fatia. Dan terakhir itu untuk kesimpulan sendiri yang bisa kita tarik dari paper ini itu tuh adalah paper ini tuh merupakan penelitian komprehensif yang dilakukan di beberapa lokasi di di Provinsi DKI Jakarta, dan ditemukan berbagai perbedaan spasial signifikan pada konsentrasi partikulat halus dan kasar dari utara ke selatan kota. Nah, kemudian tuh di setiap lokasi ini juga dia dia memiliki sumber utama pencemar yang berbeda, yang menunjukkan bahwasannya polusi partikulat merupakan masalah lingkungan yang kompleks. Analisis PCA atau Principal Component Analysis dan CBPF atau Conditional Bivariate Probability Function yang digunakan tadi untuk mengidentifikasi sumber emisi tadi itu cara kerjanya adalah dengan mempertimbangkan kecepatan dan arah angin sehingga mampu ditentukan pengaruh emisi lokal maupun emisi yang bawaan dari daerah sekitar DKI Jakarta. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk eh, dari diskusi kami ini mengambil literatur itu dari paper Intracity Particulate Elemental Characteristic and Variabilities in Jakarta yang ditulis oleh Drijana D dan kawan-kawan pada dan terbit tahun 2025. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator kelompok satu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.